Salam, selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan saya, Septi Sio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga. Pagi hari ini kami hadir kembali bekerjasama dari Kementerian Agama Kota Salatiga bersama dengan Radio Betani 100,7 FM Salatiga dalam program Suara Penyuluh Kota Salatiga. Berapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan agar dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita, pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mulai bersama penyampaian firman Tuhan pagi hari ini dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan seluruh pendengar dan pemirsa yang ada di Radio Betani FM Kota Salatiga dalam program Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya, agar setiap taburan firman Tuhan yang diperdengarkan pagi hari ini memberkati seluruh pendengar, memberkati seluruh pemirsa yang ada di Radio Betani FM Salatiga, di Kota Salatiga, dan dimanapun para pendengar berada ya Tuhan. Kami serahkan Engkau Roh Kudus yang sepenuhnya beracara dalam penyampaian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini dalam program Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berkesinambungan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan di sepanjang bulan April tahun 2022 ini. Dan pagi hari ini saya akan membahas firman Tuhan tentang keluarga yang berkeadilan sosial. Adapun nats firman Tuhan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan demikianlah bunyi nats firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang
yang diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Nats firman Tuhan yang kita baca saat pagi hari ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, dan cara hidup tersebut ternyata membuktikan contoh yang sesungguhnya bagaimanakah kehidupan jemaat yang berkeadilan sosial. Bagaimanakah kehidupan jemaat, bagaimana kehidupan keluarga yang berkeadilan sosial. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kebetulan saya juga melayani sebagai pendidik di sebuah taman kanak-kanak di Kota Salatiga. Dalam beberapa minggu ini, tema yang diangkat adalah tentang bangsaku dan tanah airku. Dan dalam beberapa minggu ini juga saya sedang mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini bagaimana mereka memaknai sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima yang sangat menarik pagi hari ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan sosial itu pun harus diserap oleh keluarga-keluarga anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga dan sekitarnya. Kehidupan keluarga yang berkeadilan sosial itu pun harus menjadi ciri hidup keluarga-keluarga Kristen yang ingin diberkati oleh Tuhan. Saya ambil suatu kutipan, suatu artikel dalam beberapa link yang ada di internet. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Keadilan sosial itu mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi umat-umat yang ada di dalam gereja, umat-umat yang ada di dalam keluarga, dan adanya keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya bacakan kembali. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Artinya dari sila yang kelima tentang keadilan sosial, tentang keluarga yang berkeadilan sosial, saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai keluarga Allah, kita sebagai jemaat Tuhan harus mengembangkan perbuatan yang luhur, memberikan, mencerminkan cara hidup berkeluarga yang penuh dengan kerjasama, gotong royong, bersikap adil, dan menghargai kewajiban serta menghormati kehidupan orang lain. Dan inilah yang juga terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal yang kedua mencatat dengan begitu jelas bagaimana kehidupan keluarga yang berkeadilan sosial itu, yang menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dengan kehidupan kepada Tuhan yang seimbang, selaras setiap waktunya. Kita akan melihat bersama bagaimanakah kehidupan yang berkeadilan sosial yang tersebut. Yang pertama, yang membuktikan bahwa jemaat mula-mula adalah
adalah keluarga yang berkeadilan sosial. Yang pertama adalah karena jemaat yang mula-mula hidup dalam kesepakatan di dalam pengajaran akan firman Tuhan, atau jemaat keluarga mula-mula berkeadilan sosial dalam persekutuan kepada Tuhan. Saya bacakan pasal yang kedua ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jemaat keluarga yang berkeadilan sosial adalah mereka yang bisa menyelaraskan, menyeimbangkan bagaimana kehidupan jasmani mereka, bagaimana kehidupan pribadi mereka, bagaimana kehidupan mereka sebagai masyarakat, dan juga harus seimbang bagaimana kehidupan mereka di hadapan Tuhan, yaitu mereka memberikan waktu mereka untuk bersekutu kepada Tuhan dan untuk melakukan dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 untuk Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana itu jemaat yang hidup dalam berkeadilan sosial hubungannya dengan persekutuan dan ketekunan dalam mendengar firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi yang ada di Berea itu, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat keluarga yang berkeadilan sosial memberikan waktu mereka setiap hari dalam keselarasan. Selaras untuk kebutuhan pribadi, selaras untuk kebutuhan masyarakat, selaras untuk pengetahuan dan kehidupan bersekutu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah 17 ayat yang ke-11. Mereka menerima, mereka mempelajari firman Tuhan itu, dan mereka menyelidiki. Mereka memiliki keselarasan hidup, keseimbangan hidup yang membuktikan bahwa mereka memiliki keadilan sosial bagi diri mereka sendiri, bagi masyarakat, dan juga bagi Tuhan. Yang kedua, yang membuktikan bahwa jemaat yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah jemaat yang memiliki, mencerminkan kehidupan yang berkeadilan sosial. Saya bacakan ayatnya yang ke-44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu hati, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yang kedua,
Ciri jemaat dan keluarga yang berkeadilan sosial adalah jemaat yang hidup dalam kepedulian satu dengan yang lainnya. Tadi di awal saya katakan umat warga negara yang mencerminkan kehidupan yang berkeadilan sosial, maka mereka akan menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemampuan untuk menghargai dan mempedulikan orang lain. Di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 46 tercermin dengan sangat jelas bahwasanya mereka setiap hari saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling berbagi satu dengan yang lainnya dengan bahagia, dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati. Dan firman Tuhan katakan, mereka setiap hari bergembira. Mereka setiap hari melakukan gaya hidup keluarga Allah yang berkeadilan sosial, mampu membagi kepada orang lain, mampu mempedulikan orang lain, mampu mengasihi orang lain. Bagaimana kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Bagaimana para pemirsa, pendengar yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Apakah kita telah menjadi jemaat yang berkeadilan sosial dengan kita selalu bertekun menjaga keseimbangan kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, kepentingan Tuhan dengan beribadah, dengan bertekun mencari firman Tuhan? Ataukah yang kedua, apakah kita telah menjadi warga, jemaat, umat, keluarga yang telah berkeadilan sosial dengan mempedulikan satu dengan yang lainnya? Kalau kita sudah menjadi bagian melakukan firman Tuhan ini, terus tingkatkan, terus pertahankan. Tapi kalau belum, Tuhan memberi kesempatan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ciri yang membuktikan bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang berkeadilan sosial. Di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Keluarga yang berkeadilan sosial adalah keluarga yang harinya kehidupannya dipersembahkan untuk memuji Tuhan. Digunakan setiap hari untuk bersyukur kepada Tuhan. Digunakan setiap hari untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu pemirsa mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita telah menjadi keluarga Allah yang berkeadilan sosial, dengan kita bertekun mencari firman Tuhan, dengan kita memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya, dengan kita terus setia memuji dan mencari Tuhan, maka firman Tuhan di ayat yang ke-47, ada buah dari ketekunan menjadi pelaku keadilan sosial. Ada buah dari ketekunan bagi orang-orang yang menjalankan hidupnya berkeadilan sosial. Firman Tuhan pasal yang kedua ayat 47. Mereka disukai banyak orang. Mereka setiap hari ditambah-tambahkan Tuhan jumlahnya, dan mereka menjadi berkat Tuhan yang luar biasa.
Pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Kita yang selama ini telah menjadi pelaku-pelaku yang hidup berkeadilan sosial. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau seandainya kita yang mungkin hari-hari ini terus memikirkan kepentingan kita pribadi, kita yang hari-hari ini terus memikirkan kepentingan keluarga pribadi, berikan waktumu, belajarlah peduli kepada orang lain. Berikan waktumu, belajarlah peduli untuk setia beribadah. Berikan waktumu, belajarlah untuk menjaga keseimbangan antara pribadimu, masyarakat, keluarga, dan Tuhan yang telah memberkati kehidupanmu sampai dengan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempedulikan orang lain di mana keperluan kita pribadi juga belum terpenuhi, sangat sulit. Orang-orang yang ada di Kisah Rasul di jemaat mula-mula, mereka memberi sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan untuk engkau mencerminkan kehidupan yang berkeadilan sosial? Tuhan tidak minta apa yang berlebihan dari dalam kehidupanmu, tapi apa yang ada dalam hidupmu yang bisa engkau serahkan dengan sukacita, dengan keikhlasan. Sesungguhnya engkau telah menjadi keluarga yang berkeadilan sosial, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan engkau pun akan disukai oleh semua orang. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap antusias bahwa Tuhan akan terus memberkati setiap orang yang berkeadilan sosial. Kita akan tutup renungan firman Tuhan melalui suara penyuluh Sota Salatiga pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan tetap menaikkan doa syafaat kita. Pagi hari ini di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir, untuk kota Salatiga, negara Indonesia, kita akan terus berdoa. Bagi seluruh kru yang ada di Betani FM, kita terus berdoa. Bagi dan bangsa dan negara pun kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pagi hari ini. Engkau panggil kami menjadi umat pilihan Tuhan, mempelai Kristus yang harus hidup dalam keadilan sosial. Ajar kami tekun terus mendengar firman Tuhan. Ajar kami tekun peduli kepada orang lain. Dan ajar kami terus Tuhan tekun beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di akhir pemberitaan firman Tuhan pagi hari Tuhan, izinkan kami menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara Indonesia, tempat di mana kami tinggal dan menjadi warga negara. Ya Tuhan, berikan kedamaian, berikan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Pimpin para pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, para kabinet, MPR, DPR, bahkan sampai kepada lembaga terendah di negara ini. Berkati dengan hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 juga Tuhan yang belum kunjung tuntas untuk bangsa ini, Tuhan bekerja di atasnya sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami juga memberkati Radio Betani FM, di mana radio ini diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk memperdengarkan firman Tuhan ke seluruh kota Salatiga, bagai sampai kemanapun Tuhan. Berkati radio ini Tuhan. Kami juga memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga yang sudah memfasilitasi program suara penyuluh ini Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai para pemimpin, seluruh pegawai, seluruh karyawan yang ada di Kementerian Agama Kota Salatiga. Bersatu hati kami menjadikan pelayanan yang terbaik untuk umat yang ada di Kota Salatiga Tuhan. Seluruh pendengar yang mendengarkan
menyatakan firman Tuhan pagi hari ini juga dalam setiap kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berkat Tuhan mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan doa syafaat kami di dalam nama